tiba-tiba muncul di situ. Sosok orang yang sudah meninggal. Katanya sih dia lihat orang yang sudah meninggal tadi pagi yang dikubur itu. Halo guys, balik lagi dengan Rest Area 1919. Di sini saya akan menceritakan kisah yang saya alami sih di kompleks saya sih, seputaran kompleks saya. Awal sih biasa-biasa di kompleks saya sih. Pada hari itu ada yang meninggal di kompleks saya sih. Di situ juga teman saya sih. Tadi teman saya itu punya paman yang meninggal. Yang meninggal itu subuh jam 4. Setelahnya kami ke sana lihat jam 4, habis kami balik. Esokan hari sudah pagi, banyak yang keluarga yang datang untuk melihat almarhum yang meninggal ini. Datang mengucapkan belasungkawa. Ya kayak biasa-biasa orang meninggal bawa beras untuk buat makan untuk orang-orang yang nanti diundang untuk baca doa begitu. Nah, setelah pagi mayat orang meninggal, teman saya punya paman yang meninggal itu dikubur. Malamnya mereka bikin baca doa, selesai baca doa pukul 10 itu masih biasa-biasa sih. Jadi biasa kita sama bareng teman-teman nih di situ begadang kan. Jadi begadang ke rumah teman itu yang ada di Rawa Badak. Jadi saya sama teman-teman saya berempat ke sana di kompleks Rawa Badak. Jalan jadi di situ ke Rawa Badak itu nyebrang kali kan. Tapi sudah ada jembatan. Sudah berjembatan. Jadi kami jalan sekitar ya 20 menitan lah. Sana jadi setelah itu saya dan teman-teman saya itu main kartu sih, main kartu Lumi. Setelah main pukul hampir sekitar hampir jam 12 lah. Nah, di situ bunyi lah. Biasa di sini orang Maluku bilang itu suanggi. Jadi kedengaran suara setan itu berbunyi kayak orang lagi bersiur kan. Cuma kayak kita kan rame. Di sini kan rame. Jadi awal situ belum merasa terlalu biasa sih, mungkin pendapatan teman saya sih mungkin itu burung. Pada saat pukul 12.00 lah. Jadi bunyi piring di belakang di rumah teman saya itu, bunyi piring seperti ada orang ambil makanan di bunyi piring. Terus ada orang masuk kamar mandi. Di situ awal sih belum ada curiga sih, karena kirain ada teman saya kan di situ juga rumahnya kosong sih, cuma teman saya, makanya diajak saya sama teman-teman untuk temani dia di situ. Bunyi air, terus saya tanya, bro, kamu bilang di sini di rumah kamu nggak ada orang? Terus dia bilang iya. Dia bilang iya nggak ada orang. Terus saya tanya lagi, kok kalau nggak ada orang, kenapa di belakang ada bunyi piring seperti orang ambil makan, sama orang yang habis masuk ke kamar mandi bunyi air. Di situ saya bareng teman saya itu yang punya rumah
masuklah untuk ngepastikan apa betul ada orang. Jadi masuk ke dalam. Jadi pas kami masuk, saya sama teman saya itu berdua masuk. Tiba-tiba teman yang di luar yang lagi main kartu domino ini tiba-tiba lari masuk. Terus kami kaget kan, saya dan teman saya kaget. Kok kenapa? Yang teman saya satunya ini dia jawab, dia bilang, burung, aduh, sumpah. Nah, baru di situ di teman saya itu punya depan rumah itu kan ada pagar sama depannya ada kelapa. Terus teman saya bilang, bro, ada tadi saya lihat itu seperti orang yang meninggal di kompleks organisasi itu tiba-tiba muncul di situ. Sosok orang yang sudah meninggal. Katanya sih dia lihat orang yang sudah meninggal tadi pagi yang dikubur itu, dia melihat. Masa jadi saya dan teman-teman saya beramai-ramai untuk keluar mengeceknya kembali, sudah nggak ada. Terus saya tanya, di mana tadi kamu lihat? Sumpah, teman saya bilang, sumpah bro, tadi gue lihat sini di pohon sini, pohon kelapa. Terus saya tanya, lihatnya utuh badannya sama dari ujung kaki sampai kepala. Terus teman saya bilang, enggak. Jadi dia seperti orang ngintip di kepalanya doang saya lihat. Jadi saya dan teman-teman saya bilang, coba pastikan lagi di kelapa. Jadi saya dan teman-teman saya itu ngecek lagi kembali ke kelapa itu, ya, sudah nggak ada apa-apa sih. Oke, jadi balik lagi, jadi saya dan teman-teman saya lanjutin main kartunya. Jadi pas teman saya bilang, bro sebentar ya, kayak gini sudah larut malam gini, saya keluar beli kopi dulu. Jadi teman saya yang punya rumah ini dia keluar beli kopi, rokok, sih sama snack cemilan gitu buat dimakan. Jadi hari itu saya dan teman-teman saya itu begadang sih. Jadi keluar beli kopi, rokok sama yang lain-lain buat kita nyemil. Dan itu dia balik di ke belakang untuk buka buat kopi. Dia tiba-tiba dia manggil, jadi dia manggil saya, dia manggil Prais. Terus saya kan dengar samar-samar, terus dia panggil lagi, saya dengar, saya masuk. Jadi dia kayak pas saya ke belakang, dia kayak matanya ngelotok gitu. Jadi pas saya lihat dia matanya ngelotok ke kamar mandi. Terus saya nengok begini, saya kaget kan. Nah, saya kaget itu ada responnya untuk kamu kabur kan. Jadi saya tepuk dia, pegang tangan dia, kabur keluar. Jadi sosok hitam itu dibas di depannya kamar mandi itu, pintunya kamar. Jadi dia ngelotot, dia teriak saya masuk. Saya lihat lagi, karena saya lihat matanya ke arah kamar mandi, saya lihat lagi. Saya respon lah, lari. Jadi saya tepuk dia, terus tarik tangannya itu untuk lari lagi bareng saya aja. Saya lari sama dia, teman saya ini. Saking takutnya itu, terus lari itu tiba-tiba kursi itu udah sorong. Jadi sorong itu pas di depan saya, kursi itu dia tersorong, seret. Kursi itu dia tersorong, lalu saya nabrak. Mungkin teman-teman saya dengar lihat ada bunyi, teman-teman saya masuk.